Kaisar Guangxu, nama pribadi Zhaitian, adalah kaisar dinasti Qing ke-9. Pemerintahannya, yang berlangsung dari tahun 1875 hingga 1908, sebagian besar didominasi oleh bibinya janda permaisuri Cixi. Guangxu memprakarsai reformasi 100 hari yang radikal tetapi tiba-tiba dihentikan ketika janda permaisuri melancarkan kudeta pada tahun 1898. Setelah itu ia ditahan di bawah tahanan rumah hingga kematian. Zhaitian adalah putra kedua Yixuan, Pangeran Chun, dan pasangan utamanya Yehenara Wanzhen, adik perempuan janda permaisuri Cixi. Pada Januari tahun 1875, sepupu Zhaitian Kaisar Tongzhi, meninggal tanpa seorang putra yang menggantikannya. Melanggar konvensi kekaisaran bahwa kaisar baru harus selalu berasal dari generasi setelah kaisar sebelumnya, kandidat dianggap berasal dari generasi Kaisar Tongzhi. Janda permaisuri Qian menyarankan untuk memilih salah satu putra Pangeran Gong untuk menjadi kaisar berikutnya, namun ditolak oleh rekan bupatinya, janda permaisuri Cixi. Sebaliknya, Cixi mencalonkan Zhaitian keponakannya, dan klan kekuasaan akhirnya menyetujui pilihannya karena Zhaitian lebih muda dari anak angkat lainnya di generasi yang sama. Zhaitian ditunjuk sebagai pewaris dan penerus mendiang pamannya, Kaisar Xianfeng, bukan sepupu dan pendahulunya, Kaisar Tongzhi, untuk mempertahankan hukum suksesi ayah anak. Ia naik takhta pada usia 4 tahun dan mengadopsi Guangxu sebagai nama pemerintahannya. Oleh karena itu ia dikenal sebagai Kaisar Guangxu. Ia diterima oleh janda permaisuri Cixi dan Qian. Cixi tetap menjadi wali dengan gelar Ibu Suri, janda permaisuri, sementara rekan walinya janda permaisuri Qian diberi gelar Ibu Suri, janda permaisuri. Mulai tahun 1876, Kaisar Guangxu dididik oleh Wang Tonghe, yang juga terlibat dalam pendidikan Kaisar Tongzhi yang membawa bencana, namun entah bagaimana berhasil dibebaskan dari semua tuduhan yang mungkin dilontarkan. Wang mendesain pada Kaisar Guangxu tugas berbakti kepada janda permaisuri Cixi dan Qian. Pada tahun 1881, ketika Kaisar Guangxu berusia 9 tahun, janda permaisuri Qian meninggal secara tak terduga, meninggalkan janda permaisuri Cixi sebagai wali tunggal untuk anak laki-laki tersebut. Dalam buku harian Wang pada masa itu, Guangxu melaporkan terlihat dengan mata bengkak, konsentrasi buruk dan mencari penghiburan dari Wang. Wang pun mengungkapkan kekhawatirannya bahwa Cixi lah yang menderita penyakit kronis, bukan Qian. Selama masa ini, para kasim pemerintahan sering menyalahgunakan pengaruhnya terhadap kaisar muda. Kaisar Guangxu juga melaporkan mulai mengadakan audiensi sendiri karena diperlukan. Tugas Kaisar Guangxu setelah tahun 1898 menjadi agak terbatas. Kaisar secara efektif dicopot dari kekuasaan sebagai kaisar, walaupun tetap mempertahankan gelarnya, tetapi ia tetap mempertahankan beberapa status. Kaisar terus mendapat informasi tentang urusan kenegaraan, membaca bersama Cixi sebelum audiensi, dan juga hadir di audiensi, duduk di bangku di sebelah kiri Cixi sementara Cixi menduduki takhta utama. Ia melaksanakan tugas-tugas seremonialnya, seperti mempersembahkan kurban dalam upacara, namun tidak pernah memerintah sendirian lagi. Pada tahun 1898, tak lama setelah runtuhnya reformasi 100 hari, kesehatan Kaisar Guangxu mulai menurun, mendorong Cixi menunjuk Pujun, putra sepupu Kaisar, Pangeran Duan yang reaksioner, sebagai pewaris dugaan. Pujun dan ayahnya dicopot dari jabatannya setelahnya pemberontakan Bokser.
Ia diperiksa oleh dokter di kedutaan Perancis dan didiagnosis menderita nefritis kronis. Selama pemberontakan Boxer, Kaisar Guangxu dengan keras menentang gagasan menggunakan perampas kekuasaan sebagai sarana untuk melawan invasi asing. Suratnya kepada Presiden Amerika Serikat saat itu Theodore Roosevelt masih tersimpan di arsip pemerintah AS. Pada Agustus tahun 1900, Kaisar Guangxu bersama dengan Cixi, Permaisuri Longyu dan beberapa pejabat istana lainnya, melarikan diri dari Beijing ketika pasukan aliansi 8 negara mengancam ibu kota untuk membebaskan kedutaan yang telah dikepung selama pemberontakan Boxer. Kembali ke ibu kota pada bulan Januari tahun 1902, setelah penarikan kekuatan asing, Kaisar Guangxu menghabiskan beberapa tahun berikutnya bekerja di istananya, menurut beberapa orang dalam upaya untuk menghabiskan waktu, sampai kematian Cixi. Dia juga banyak membaca dan menghabiskan waktu belajar bahasa Inggris dari Dayang Cixi yang berpendidikan barat, Yudeling. Hubungannya dengan Permaisuri Longyu, keponakan Cixi, dan sepupu pertama Kaisar, juga meningkatkan sampai batas tertentu. Kaisar Guangxu meninggal pada usia 37 tahun pada bulan November tahun 1908, sehari sebelum kematian Cixi, dan tahta diserahkan kepada keponakannya, Puyi. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah informasi.